Halo para lilike, jumpa lagi dengan anak Biung Tirah ya. Untuk hari ini Lik, saya sedang masak-masak ya. Dan lilike jangan kaget kalau rumahnya si sapi berantakan ya. Pancen seperti ini tiap hari nih. Kalau kelihatan rapi kadang-kadang itu artinya saya lagi pencitraan Lik. Tuh, berantakannya umum. Untuk hari ini sebelum saya masak-masak, sebenarnya lagi masak-masak ini, saya ingin mengupdate soal kasus penipuan yang saya alami ya. Saya ngomongnya pelan-pelan lah, takut tetangganya dengar. Jadi untuk saat ini kalau Lilike bertanya apakah uangnya sudah bisa kembali, belum, semoga saja belum dan suatu saat akan bisa kembali ya Lik ya. Sejauh mana perkembangannya sampai sekarang? Perkembangannya saya baru selesai menyerahkan surat-surat yang dibutuhkan. Menyerahkannya sih kemarin sudah, cuman dari pihak Bank Mandiri baru memberikan balasan ke saya lewat email bahwa oke, saya sudah menerima laporan Anda secara berkas ya, dan yang ke berkas aslinya juga sudah saya serahkan ke Bank Mandiri di Batam Center karena saya dulu bikin buku tabungannya di Batam Center. Udah itu saja sih yang baru bisa saya update, karena ya memang belum ada perkembangan apa-apa Lik. Rasanya masih mandan. Gimana ya kalau saya hari ini bolak-balik di tepi jalan, ibaratnya mungkin kayak trauma apa gimana ya, kalau lihat mobil. Kemarin saya mau beli mobil R3 2014 itu rasanya di hati itu kayak bio tadi tanpa sadar berbesmili. ya pancen kenyataannya begitu, saya nggak bohong ya. Ini mungkin rasanya kayak sama kayak saya zaman kayak adik saya baru meninggal dulu pas habis kecelakaan. Setiap kali mendengar suara ambulan tanpa sadar saya pasti berbesmili. Itu alami ya, maksudnya tanpa saya sadari langsung berbesmili ya. Saya makanya pagi tadi bolak-balik di jalan lihat ada mobil R3 warna putih, tanpa sadar berbesmili. Begitu saja sih. Aneh ya, tapi si sapinya memang begitu Lek. Dan menanggapi komentar-komentar para lilike, makasih ya sekali lagi saya ucapkan pada lilike karena sudah memberikan dukungan kepada saya. Terus dari sekian banyak dukungan itu terselip beberapa komentar yang menurut saya waktu itu mungkin tanggapan saya masih mandan emosional ya Lik ya, karena baru kejadian beberapa saat langsung ada yang komentar, oh makanya kamu jadi orang itu jangan terlalu apa sih istilahnya, sok gampangnya saya ngomong kayak pamer, kayak begini begitu. Yang saya pamerkan selama ini siapa Lik karo Lilike? Apa saya pernah ngaku, oh saya duit saya sekian banyak, saya punya ini punya itu. Iya, kemarin saya memang pernah mereview rumah saya, tapi rumah saya jelek, nggak bagus. Itu dulu saya juga rumahnya cuma tipe 27 Lik, 27 tanahnya 90 ya. Kalau untuk selonjor aja dulu susah, rumahnya itu sempit banget. Dan kalau sekarang besar ya memang karena ada rezeki saya besarkan. Tapi kan waktu itu saya juga bilang di video, oh ini barang saya, lemari ini dulu saya beli second, kasur ini dulu saya beli second ya. Nggak ada yang saya pamerkan. Terus kalau ada juga yang komentar dengan nada entah tertawa mengejek, nggak tahu, karena gambar emotikonnya itu gambarnya orang ketawa ngakak sambil miring-miring begitu loh. Sambil komentar begini, makanya sedekah biar duitnya nggak hilang ya. Lik, menurut saya itu definisi sedekah bagi saya itu ya urusannya saya dengan Gusti Allah, urusannya saya dengan yang saya beri nggih. Kalau saya definisinya, semisalnya kalau saya mau sedekah ke orang, mau nyumbang ke orang, terus saya sambil bikin video, halo Lik, sekarang si sapi ini nih, saya bawa sembako 1 truk, sekarang saya akan itu ke panti asuhan si A itu, saya mau nyumbang 5 ton beras, 100 bungkus mie. Menurut saya kok ya aneh, wong kita mau nyumbang kok harus dikasih lihatkan ke orang. Tujuannya apa nyumbang?
tujuannya apa mau sodako, harus begini kan, harus dilihat banyak orang. Kalau saya ya, kalau mau nyumbang ya udah nyumbang, cukup saya yang tahu dengan pihak yang akan saya sumbang yang tahu, udah gitu aja ya. Nggak perlu banyak cincong kalau soal itu, saya nggak akan komentar lebih jauh. Intinya kalau saya mau nyumbang ya saya menyumbang dari diri saya untuk orang yang akan saya sumbang tanpa ada pihak lain yang perlu tahu. Oke. Terus ada juga yang menanggapi soal rumah kemarin, sekaligus saya jawab ya. Sapi itu rumahnya kan bisa disewakan daripada rusak. Bukannya saya nggak butuh duit, saya butuh banget duit ya. Ya karena gara-gara duit kemarin itu saya bisa nangis sampai mewek-mewek ya. Itu duitnya, itu rumah sebenarnya sudah sering ditempati oleh orang. Cuman baru beberapa bulan ini betul-betul kosong ya. Itu orang yang tinggal di situ bukan cuma satu orang, satu keluarga, dua keluarga, tapi sudah banyak keluarga di situ tinggal. Dan ini ngapunten bukannya mau apa sih, mengungkit masa lalu, mengungkit apa yang sudah saya lakukan, bukan maksudnya. Sekaligus menjawab, oh si sapi kok ketonya orangnya pelit. Ya mungkin pelit silik ya, tapi untuk saat saya ada orang tinggal di rumah saya waktu itu, saya nggak menarik uang sama sekali. Ada satu kali satu keluarga tinggal di situ, saya nggak mau menerima duitnya, tapi dia ngotot ngasih duit ke saya. Ya saya terima, tapi saya juga nggak bilang 1 bulan kamu harus sekian, nggak. Terserah seikhlasnya saja. Tapi kalau yang lain tinggal di rumah saya gratis, bahkan untuk listrik, air saya yang bayar. Di rumah itu sudah ada TV, sudah ada kulkas, sudah ada kasur, sudah ada ranjang, semua komplit, nggak perlu bayar babar blas. Itu yang selama ini saya lakukan, bukan cuma ke 1-2 keluarga, tapi ada beberapa banyak keluarga tinggal di situ, bukan hanya sehari 2 hari, tapi ada yang sampai setahun. Oke? Jadi kalau bilang rumah itu kosong 100% selama ini terus 10 tahun kosong, sebenarnya enggak. Itu ada yang tinggal di situ sampai ya bulanan, tahunan ada ya. Dan semuanya gratis kecuali satu keluarga itu yang memang nggak mau gratisan, tapi saya juga nggak menerapkan tarif kamu harus bayar sekian ke saya, enggak gitu ya. Seikhlasnya saja kalau dia mau ngasih, kalau enggak saya juga memang prinsipnya ya syukur ditinggali rumah daripada kosong berdebu gitu ya. Cuman saya titip tolong dijaga biar nggak makin tebal saja debunya, seperti itu ya. Dah gitu saja, saya nggak mau membahas yang lain-lain. Tapi kok kamu nggak mau sodako? Sodako lagi. Kalau saya sodako ya intinya itu cukup saya dan orang yang akan saya beri sama yang menciptakan saya sehingga ada di dunia ini, Gusti Allah maksud saya ya, yang perlu tahu apa yang saya lakukan. Ini pun sekarang langsung OTW capcus saja. Ini saya lagi bikin video. Ini punya Lik ya. Cus. Untuk menu hari ini Lik, saya akan mangsak menggunakan pisang. Ini pisangnya sudah mendalu dan ini pisangnya juga merek Casio Lik ya, Casio orang. Langsung saja nih dipenyet-penyet sampai pendeng. Dan yang kamu sedikit banget sih sapi nggak wenek. Ini ilmu percobaan dulu Lik. Nanti kalau berhasil baru bikin yang banyak ya. Kalau nggak berhasil ya buat apa bikin banyak-banyak. Nanti malah banyak modal keluar. Lagi stres-stres mikirnya duit, modal keluar banyak lagi. Dah ini dah pendeng depannya Lik. Oh belum, sebelah sini belum pendeng. Ini mantan kudu cepetan karena videonya dah lama banget di bagian awal tadi ya. Terus Lik, selanjutnya saya ngambil oatmeal. Ini oatmeal 400 gram harganya di Batam 18.000. Ini langsung saja dicampur. Ini banyaknya ilmunya kira-kira, saya nggak pakai hitungan ya. Pokoknya ini dicampur dulu, diuplek-uplek dulu sampai adonannya bisa dibentuk. Kalau belum bisa dibentuk artinya oatmealnya masih kurang, seperti itu ya. Dan ini nanti jadinya nggak akan terlalu banyak Lik, paling berapa biji saja ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya ilmu percobaan, siapa tahu berhasil dan endol. Mandan banyak ini saya melebokkan itunya ya, oatmealnya ya.
Sapi, dening pawonmu berantakan sekali ternyata. Saya pikir rapi pret dari Hong Kong. Enggak, Lik, berantakan itu kalau Lilike lihat baju-baju, lihat kolor-kolor di samping mesin cuci. Karena tadi pagi niatnya memang mau mencuci, gerimis, giliran awan jepret panase, nggih. Jadi ini ya mohon maaf kalau Lilike tadi lihat kaos-kaos di situ. Rumah si sapi mana ada rapi-rapi nih, Lik. Seperti ini oatmealnya sudah cukup ini ya. Sekarang akan saya bentuk, tapi sebelum membentuk ini saya akan wisuh diisit apa dilapisi plastik ya. Bentar. Ini langsung saja diublek-ublek menggunakan tangan ya, Lik ya. Ini serengenge sudah mau mendekati piring. Udah hampir setengah 2 sore nih, Lik. Benar-benar udah bisa dibentuk. Ini saya tinggal ngabisinnya ada di piring saja ya, yang belum nempel-nempel dengan pisangnya. Keras lajeng Lik, kita ambil sedikit adonan, orang keton videonya, ambil sedikit adonan, kita bunderi ya. Nah, kita kepeng-kepengan begini ya. Terus bagian tengahnya ini dibikin dekok itu bahasa Indonesia. Dekok. Apa yang jatuh sih itu? Aduh. Itu kita bikin dekok bagian tengahnya ya, seperti ini. Lakukan terus hingga adonannya entong, Lik. Ini, Lik, sudah sudah dibentuk semua ya. Dan ini cuma jadi 7, nggak banyak enggak. Iyalah, orang pisangnya juga cuma sedikit. Terus selajengnya ini akan saya panggang ya. Ini, Lik, akan saya panggang sekitar 20-25 menitan dulu. Kita lihat udah matang apa belum ya. Kalau belum matang ya tinggal ditambah waktunya. Kalau nanti sampai sudah gosong artinya ya kawu syukurin. Gagal videonya ya. Ini saya menggunakan suhu 180 menggunakan api bawah ya. Sekitar 20-25 menitan, Lik. Ini panggangannya sudah mau matang, Lik. Sekarang saya akan mengambil sedikit apa ini namanya sih, dark cooking coklat ya, akan saya cairkan. Segini cukup enggak ya? Cukup lah segini. Dah segitu cukup. Larang banget ini. Sebungkus 22.000, Lik, mahal banget ya. Saya akan mencairkannya menggunakan microwave, Lik. Lilike bisa menggunakan kompor saja ya. Sekitar 30 menitan semoga sudah cair ini. Dan ini, Lik, sudah saya keluarkan dari oven. Keras kok ternyata, bayangan saya tadi nggak bisa keras, ternyata bisa keras juga, Lik. Tuh ya. Ini saya copot dari kertasnya dulu. Angel kok nyopotek. Kertas roti saya pancen belgedes. Lengket tetep kok, aduh, Jan. Nanti Lilike di rumah menggunakan kertas yang bagus ya, kertas rotinya ya. Ada tuh. Keras, Lik, bagus, cuman ada kertasnya tuh. Kita tunggu dulu coklatnya mencair, Lik. Lik, deleng. Saya mencairkan coklat malah gosong kok gue, separuh, Jan. Duh. Gimana dong ini? Aduh, Jan, iyalah. Alah. Niat hati pengen bebeh capek malah belgedes. Ya udahlah, Lik, Lik, ini ditim saja lah ya yang masih belum gosong. Hush. Ini coklatnya sudah cair, Lik, tapi belum cair-cair banget, tapi nggak apa-apa lah. Karena tujuannya mencairkan juga cuma untuk diletakkan di atas sini. Oh iya, saya nggak menambahkan gula pasir, Lik, karena kan saya kurang suka yang terlalu manis ya. Nanti Lilike kalau mau menambahkan gula pasir ya silahkan ditambahkan di coklatnya yang lagi dicairkan tadi, Lik, nggih. Begini. Ya, nggak cantik-cantik banget ya, Lik ya, tapi ya lumayan. Dasar si sapi kan kalau suruh bikin yang model-model begini, apapun itu bentuknya, nggak bakal rajin. Kerajinannya 0. Yang penting Lilike sudah tahu prinsipnya, si sapi bikin begitu. Kalau nanti saya praktek, pasti lebih rapi. Ya iyalah, Lilike bakal lebih rapi. Karena kan Lilike pancen wongnya terampil, terus itu ya rajin, rapi. Kalau saya ya,
Waduh, modelnya bergedes begini, Lik. Terus selajengnya, Lik, bagian atasnya saya beri kacang mede ini, tapi kacang mede ini harusnya dipanggang, tapi saya punya saya digoreng saja lah. Menkon cepet ya, kalau dipanggang mandan suwe ketone. Ini langsung dipenyet-penyetkan saja begini. Lumayan ayu ya, Lik ya. Oh ya, semisal Lilike nggak mau menggunakan kacang mede karena kan mandan regane juga mandan mahal, nggak ekonomis ya, juga tidak setiap tempat ada. Silakan Lilike menggantinya dengan seres juga boleh, Lik. Setelah diberi coklat panas langsung ditaburi dengan seres, nggih. Itu dah cukup. Dah. Ini kita tunggu dulu hingga coklatnya beku. Pripun, Lik, hasilnya? Ketona yora ya. Oh ya, ini untuk coklat sama kacangnya silakan Lilike ganti dengan yang lainnya ya. Yang jelas untuk bikin roti ini cukup 2 bahan saja, oat sama pisang. Oat itu banyak lalik di kampung kamu juga banyak. Lilike nanti bisa cari di Ngalpamart, Indomart, pasti ada ya dengan segala mereknya itu. Monggo silahkan dicoba. Cus, langsung beti cipilik. Ini enak apa enggak ya? Mandan-mandan gimana pas saya mau makan? Berhubung ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai telur, nggak pakai margarin, ini yang nggak akan bisa renyah ya, Lik ya. Ini dibilang mirip kayak apa sih? Enak, manis, karena manis ada pisangnya ya, terus ada coklatnya. Coklatnya ini sudah ada rasa glitter-glitter manisnya, Lik. Sebangan rapuh, mandan-mandan lengket, enak, Lik. Dan yang jelas ini kalau tadi kacangnya nggak digoreng akan jauh lebih sehat. Monggo silahkan udah mencoba. Ini di belakang berantakan karena ini kemarin sisa-sisa berkas kemarin ya. Nih, ini adalah sebagian hasil chatting saya dengan orang yang jual mobil ya dengan saya. Nih, ini orang itu mengirimkan gambar ini orangnya yang kemarin datang ke rumah kakak. Terus ini bapaknya. Terus ini hasil chattingan sebagian tuh ya. Kapan-kapan kalau saya sudah nggak terlalu emosional, mungkin akan saya bacakan ya. Jadi, tapi kalau sekarang saya membacakan ini, saya takut meluap lagi emosinya, terus mewek-mewek maning, atau mungkin malah saya banting-banting HP. Udahlah, nggak usah ya. Terus apalagi sih, Lik? Saya mau ngomongin apa lagi? Tadi kepikiran mau ngomongin apa? Lalen apa ya? Oh iya, ngomongin soal seberapa pelitnya si sapi. Pelit banget, Dek. Saking pelit, Dek. Sering dibohongin sama teman-teman sendiri. Kalau dihitung-hitung mungkin duit saya yang diutang, statusnya ngomongnya diutang, entah dibalikin tangga nggak tahu. Sudah ada 20-25 juta mungkin ya. Ada yang pinjam 2 juta, terus kabur balik ke negaranya sana, ke daerahnya sana. Terus ada yang datang ke rumah ketok-ketok pintu nangis-nangis, katanya mamanya jatuh dari kamar mandi, pinjam duit, habis itu malamnya dia pindah kontrakan ya. Terus ada lagi yang pinjam berapa juta, 7-6 juta begitu, teman akrab dulunya, dia punya usaha di ruko, tahu-tahu kabur balik ke negaranya ya. Terus ada lagi yang pinjam modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, terus menerus numpuk-numpuk sampai saya sendiri nggak tahu jumlahnya udah berapa belas juta. Saya nggak paham, kalau ditanya berapa pastinya nggak tahu, karena si ini itu pinjamnya modelnya dicicil, bukan dicicil sih istilahnya, dicicil ya, sedikit demi sedikit, terus makin banyak. Tapi kalau saya mau nagih juga nggak tega, karena saya juga tahu kondisi ekonomi ini. Kalau Lilike memperhatikan salah satu video yang carilah salah satu video saya yang penontonnya sampai jutaan. Itu ada salah satu video, ketika saya bikin video ada suara orang nangis di belakang tapi nggak kelihatan wajahnya. Itu adalah
salah satu yang saya bilang tadi itu, bukan maksudnya ngomongin jeleknya orang, maksudnya ya sebegitu pelitnya si sapi sampai orang nggak mau terang-terangan, oke saya mau minta duitmu tapi nggak akan dibalikin, alasannya dengan bilang saya ngutang sini nanti saya balikin kapan-kapan tapi nggak balik-balik udah bertahun-tahun. Ini pun anak Kevin Tirahnya berpamit rumian, sampai jumpa di video berikutnya lagi ya. Tetap jaga kesehatan, terus njaluk tulung ditungakna supaya masalah saya cepat selesai, duitnya syukur-syukur bisa balik. Semoga bisa balik duitnya. Oke, men Biung Tira seneng. Dah, gak mau emosi lagi. Cus, salam goblok-goblok.